Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah. Alhamdulillah beliau pindah-pindah tempat selalu, pindah ke sana, pindah ke situ, pindah ke sini dengan tetap tidak istiqomah. Kalau pindah-pindah, kalau saya ke sini kurang istiqomah. Alhamdulillah orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Inilah nikmat yang paling besar. Pertama, kalau kita itu bangun di subuh hari. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum fajar, dia mendapatkan dunia dan seisi-isinya. Jadi sebelum sholat subuh itu usahakan kita sholat sunat 2 rakaat. Kejarkan sholat sunat 2 rakaat. Dia sholat ini 2 rakaat ini subuh cuma 2 rakaat, tapi susah kita ngerjakannya. Maka di sholat-sholat lain itu dianjurkan singkatkan sholatmu di dalam berjamaah. Kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu disingkatkan, maksudnya tidak terlalu panjang ayatnya. Tapi kalau sholat subuh, Rasulullah yang panjangkan ayatnya itu dibandingkan dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib disingkatkan, dipendek, karena waktu ini juga sangat pendek, maka ayat juga dibacakan sangat pendek. Yang dianjurkan sholat maghrib itu qul ya ayyuhal kafirun, ayat yang kedua qul huwallahu ahad. Itu yang dianjurkan, tapi disingkatkan. Tapi kalau sholat subuh, Rasulullah sholat subuh dipanjangkan ya ayatnya. Kenapa? Karena keutamaan sholat subuh tadi kita mendapatkan dunia dan seisinya. Dunia kita dapat, isi-isinya dapat. Sholat subuh kita dapat, setelah sholat subuh dapat beras, dapat minyak, dapat makan, dapat kopi, dapat air, dapat itu rezeki semuanya. Coba kalau kita sholat subuh, selamat kita 1 minggu ke depan. Pertama, nak makan ada nasinya, berasnya ada. Itu rezeki. Nak goreng telur, minyaknya ada. Tinggal mie goreng dulu ada. Kalau ada mie goreng dulu, ada masak lagi itu. Berapa? Seminggu hari, 1 minggu ke depan. Suruh bekal lagi, disambungkan lagi. Tidak putus-putus. Misalnya, hari minggu depan Pak Luas tanggung jawab. Besok saya tanggung jawab. Bisa jadi, tak putus-putus. Kita tengok palulah dulu, kalau palulah mancing kita melawan, kalau palulah tidak kita tidak. Jadi gitu. Itu seperti itu. Ya. Jadi itu kita ucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan solawat. Yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat rahmat darinya, amin ya rabbal alamin. Disambung di minggu sebelumnya lagi, 2 minggu belakang kita mengupas masalah wudhu, tentang wajib wudhu sesuai dengan ayatnya, dan sekarang kita lanjutkan dengan sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Setelah itu fadilah wudhu, sebab batalnya wudhu kalau terkejar waktunya, dan perselisihan pembatalan wudhu. Kita ambil sunnahnya dulu. Sunnah ini sudah kita kerjakan. Sebelum kita berwudhu, dianjurkan pertama kita membacakan basmalah. Setiap kita mau mengambil air wudhu, setiap apapun kegiatan rutinitas kita itu kita awali dengan basmalah. Dulu
peringatan alam kubur dulu di poin yang ketiga. Poin yang keempat, peringatan alam kubur. Pertama, alam kubur itu sendirian di dalamnya. Yang kedua, alam kubur itu gelap. Yang ketiga, alam kubur itu penuh dengan tanah. Yang keempat, alam kubur itu penuh dengan binatang-binatang ternak. Yang keempat, di alam kubur, di samping binatang ternak penuh dengan binatang-binatang buas, dianjurkan untuk memperbanyakkan membaca basmalah. Faksiru bikiraatil basmalah, banyak-banyak membaca bismillah. Kita banyak membaca bismillah, insya Allah kita akan terjauhi dari binatang-binatang buas. Baru yang terakhir itu pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Nah, ini kita ambil poin yang keempat, membaca basmalah. Jadi setiap kita mau berwudu, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan. Niat itu sudah wajib. Di sebelumnya kita pembahasan. Ini yang sunnah dalam berwudu. Yang pertama, baca bismillah. Yang kedua, setelah kita baca bismillah, disunahkan untuk berkumur-kumur. Kalau fikih ini kajian jelas, yang diceritakan itu jelas. Kalau ceramah masih bisa putar-putar. Kalau fikih itu jelas. Harus pakai konsep. Sunnah di samping sunnah mengucapkan bismillah, kita berkumur-kumur sebelum wudu supaya menghilangkan kalau ada bekas-bekas makanan yang nyangkut di gigi atau seperti apa, berkumur-kumur. Setelah itu yang ketiga, disunahkan untuk menggosok gigi sebelum kita mulai berwudu. Makanya Rasulullah katakan, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak tiap kali berwudu. Kan ada siwak itu, kayu siwak. Kalau orang-orang yang saudara-saudara kita yang apa namanya, jamaah-jamaah itu kan punya siwak. Dalam setiap mau sholat dia bersiwak lebih daripada sikat gigi. Nah, makanya Rasulullah katakan, kalau memang itu sekiranya itu tidak memberatkan umatku, Rasulullah anjurkan untuk bersiwak setiap mau berwudu. Jadi kita bersihkan samping kita berkumur-kumur. Yang ketiga, kita bersihkan gigi-gigi kita sebelum kita mau berwudu. Yang keempat, disunahkan pula mencuci kedua telapak tangan. Nah, biasa kita kan telapak tangan kita duluan ya, baru berkumur-kumur, baru itu. Nah, ini kita balik berkumur-kumur terlebih dahulu. Setelah itu bersihkan gigi kita, setelah itu bersihkan telapak tangan. Yang keempat, disunahkan kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu. Nah, jadi 3 kali kita bersihkan telapak tangan kita. Mungkin untuk ada kotoran, akan menghilangkan najis daripada hadas tadi. Kecuali kita habis bangun tidur membersihkan telapak tangan, mencuci tangan, itu lebih gak apa-apa, itu nggak apa-apa. Makanya Rasulullah katakan, kalau kita mau berwudu, apabila seorang di antara kamu bangun tidur, maka hendaknya dia tidak mencelupkan kedua tangannya di dalam bejana air sebelum mencuci terlebih dahulu 3 kali, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui di mana tangannya ia berada. Berarti sebelum tidur, bangun tidur juga kita itu jangan langsung
mencuci dalam bejana tersebut kita bersihkan terlebih dahulu. Itu bisa lebih daripada 3 kali. Ini untuk berwudu. Yang keempat, yang kelima, disunahkan keras di dalam menghirupkan air dengan hidung sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Air itu kita hirup masuk ke dalam kedua hidung kita. Nanti setelah masuk ke dalam itu baru kita keluarin. Insya Allah sakit ke telinga, sakit ke kepala. Masuklah air, isap air itu untuk membersihkan hidung kita yang pilek-pilek itu, tapi nusuk dia ke sini, baru kita keluarin. Nah, jadi tangan sudah kita bersihkan, kumur-kumur sudah, gigi sudah, masukkan air ke dalam kedua hidung kita ini, ditarik, setelah masuk kita keluarin. Itu sunnah. Yang keenam, disunnahkan bagi orang muslim membersihkan di celah-celah jenggot. Atau pakai jenggot di sini. Pak Sutrisno jenggot. Edi. Pak Edi Wayan. Pak Edi Asmedi. Cukurnya lagi. Bawa. Itu dibersihkan itu apa di celah-celah. Kalau dia panjang lagi, itu dia dia bersih. Disunahkan. Jadi ya disunah. Yang keenam itu, kalau yang ada jenggotnya bisa bersihkan adik-adik itu. Yang ketujuh, nah tadi di samping tangan sudah, ini jari-jari gitu, di celah-celah jari, sama di kaki-kaki juga, tangan dan kaki. Di saat mencuci Rasulullah SAW celah-celahi dan jari-jari kamu. Jadi tadi dibersihkan tangan, ini di celah-celahnya dulu, sama kaki. Sebelum nak berwudu nih, disunahkan di celah-celahnya. Itu yang ketujuh. Terus dalam berwudu itu kita ambil air wudu diutamakan sesuai dengan sunnahnya juga, kanan terlebih dahulu, setelah itu baru ke kiri. Kanan terlebih dahulu, setelah itu ke kiri sesuai dengan sunnahnya. Termasuk kaki juga, tangan juga. Dan yang kesembilan, ngambil air wudhu itu disunnahkan 3 kali. Kalau kepala cukup diusap 1 kali. Jangan berlebih-lebih. Muka muru. Lebih-lebih pula, tidak masuk sunnahnya. Disunnahkan 3 kali. Kalau berlebih, itu namanya pemborosan air. Nah, Rasulullah sedikit dia ambil berwudu. Ini 3 kali. Muka kita ambil 3 kali, tangan kita juga 3 kali, tangan kiri 3 kali, usap kepala cukup sekali, telinga juga, kaki juga 3 kali, jangan berlebih. Itu yang ke-9. Yang ke-10, Rasulullah itu mengambil air wudhu itu 3 kali. Dia bersabda, barang siapa yang mencuci lebih, maka ia telah berbuat kesalahan dan kezaliman. Nah itulah, makanya dikatakan mubazir, kesalahan dan kezaliman. Yang ke-11, setelah kita berwudu semuanya, maka berdoa menghadap kiblat. Kita berdoa, angkat tangan,
doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu air wudhu sudah kita ambil. Kalau sudah ngambil air wudhu, jangan cepat dikeringkan. Tidak mengeringkan bekas basuhan air itu setelah selesai berwudhu. Biarlah air wudhu itu kering dewe. Jangan kita sudah berwudhu, ambil handuk langsung kering, habis, hilang bekas wudhunya. Biar aja, sudah berwudhu, sudah apa, jangan dikeringkan. Selesai berwudhu, biarkan. Jadi nampak kita itu dalam keadaan berwudhu dan suci. Biarlah dia kering dewe juga. Kalau di sini masih bisa, yang di rumah kita besok kan kita mau sholat, kita ambil wudhu, nanti dia kering dia. Di saat kita sholat pun dia kering dewe. Di saat kita sujud nanti dia kering dewe. Jangan dilap apa dibersih karena barang itu. Andul. Yang terakhir, setelah kita berwudu, dilanjutkan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah setelah berwudu. Tujuan kita berwudu itu kan kita pertama mau melaksanakan sholat. Sholatlah kita setelah mengambil air wudu. Air wudu ini bukan diambil untuk hanya mengerjakan sholat saja, bukan. Kita mau membaca Al-Quran, kita berwudu. Terus ada orang yang selalu menjagakan dirinya itu dari wudu. Jadi dari wudu itu bersih terus dia, suci terus. Batal wudu, ambil air wudu. Batal lagi dia berwudu, batal lagi dia berwudu. Jadi setiap hari itu dia suci dan tidak pernah lepas daripada air wudu. Orang yang berwudu itu berseri-seri dan bersinar-sinar dibanding orang yang tak pernah membersihkan dan berwudu. Coba kita tengok, ada orang yang cantik tapi tak pernah berwudu, tak pernah senyum, kecantikan hilang, sinari wajahnya itu hilang walaupun orangnya cantik. Ada orang yang biasa-biasa baik, tapi dia karena sering berwudu, karena seringnya tersenyum, orang yang biasa-biasa itu seakan-akan lebih gagah, ganteng dan cantik karena senyum selalu berwudu. Kita tengok itu, ada orang yang lah biasa-biasa lah, tak pernah berwudu, tak pernah tersenyum, jadi seakan-akan itu suram, takut gitu jadinya. Ini marah apa, udah tahu beda lagi nih. Itu yang mana kita termasuk nanti itu. Perbanyakkan senyum, perbanyakkan berwudu untuk wajah kita berseri dan bersinar. Nah, ini tentang sunnah-sunnah berwudu yang kita selama ini yang kita kerjakan, itulah yang kita jalankan. Sudah ada, sudah pernah. Coba untuk mengambil keteraturan, baca bismillah, mulai kita berkumur-kumur, bersihkan gigi kita, bersihkan tangan kita, irupkan air, bersihkan hidung. Setelah itu celah-celah jari-jari kita, masuklah berwuduklah 3 kali, awali dari tangan kanan, tangan kiri sebanyak maksimal 3 kali. Kalau tidak itu mubazir. Nah, nanti setelah itu berdoa menghadap kiblat dan jangan dilap, jangan dibersihkan dengan handuk, biarkan saja itu kering. Nah, itu kajian kita lanjutan daripada wudhu kemarin. Nah,
Untuk besok, keutamaan sholat subuh. Keutamaan sholat subuh ada 10 keutamaan sholat subuh. Pertama, judulnya baik, kita berada di jaminan Allah. Yang kedua, menyelamatkan seseorang dari api neraka. Kenapa orang sholat subuh? Penyebab sholat subuh masuk ke dalam surga. Sholat subuh berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Kita tidak tahu para malaikat itu melihat dan menjagakan kita, diawasi kita ini. Mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Seakan-akan sholat semalam suntuk. Orang yang sholat subuh itu sama dengan sholat malam semalam suntuk. Aman dari sifat kemunafikan. Karena sholat subuh berjamaah, kita terjauhi dari sifat kemunafikan. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Nah, itu keutamaan subuh. Melihat Allah bagian daripada bulan purnama, baik dalam kehidupan, kreatif dan berhati lembut. Kiat menjaga sholat subuh. Nanti ada kiat-kiatnya. Untuk menjaga keutamaan daripada sholat subuh, nanti ada kiat-kiatnya. Nah, itu keutamaan yang akan kita bahas di minggu depan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Dan pada hari ini bagian daripada keutamaan itu sudah kita bahas, kita dapatkan dunia dan seisinya ini. Dunia dapat, isinya dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Tujuannya itu adalah bekal kekal nanti di kampung akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.